Alhamdulillah kita dengan izin Allah dapat hadir bersama-sama dan mengikuti rangkaian kegiatan ini secara bersama-sama. Dan semua yang hadir tentu memiliki persepsi, ya, persepsi tentang apa makna dari kegiatan yang sangat singkat ini. Nah, saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian sebagai kaum muda, generasi milenial, generasi bonus demografi, ya, saya ingin katakan jangan terperangkap dengan berbagai macam istilah. Ya, semua istilah-istilah itu bisa membuat keterlenaan. Istilah-istilah itu bisa membuat lupa diri. Istilah-istilah itu bisa membuat apatis terhadap keadaan. Karena dengan istilah-istilah itu kadang-kadang orang terperangkap. Seakan-akan persoalan sudah selesai atau persoalan teratasi. Padahal justru persoalan semakin kompleks. Tapi poin yang paling penting, ya, apapun kemajuan zaman, apapun kemajuan teknologi, dia harus mengangkat harkat, derajat, marwah, kemuliaan manusia. Ya. Jadi apapun itu, kemajuan apapun itu, abad apapun yang dikatakan diberikan istilah tentang zaman, maka yang harus terhormat, yang harus mulia, itu adalah manusia. A'zamud darajat. Jadi terangkat derajat manusia itu. Nah, oleh karena itu khusus jadi oleh karena itu khusus kepada generasi milenial muslim, ya, generasi milenial muslim, bahwa tugas kita adalah membangun peradaban. Tugas kekhalifahan itu adalah membangun peradaban. Ya. Membangun peradaban itu berarti berfungsi. Bagaimana kita berfungsi sebagai manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita harus paham, kita harus berfungsi sebagai manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu bukan tugas ringan. Nah, oleh karena itu kita butuh kawan, kita butuh sahabat, kita butuh teman. Maka mari kita merajut, ya, kita rajut seluruh kawan-kawan kita, seluruh teman-teman kita, agar mereka bisa bersama-sama. Ya. Jadi tugas kita adalah, tugas saudara-saudara adalah bagaimana merajut itu. Kita tidak akan pernah bisa hilang dari perbedaan. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu biasanya ada persamaan-persamaan. Nah, untuk merajut kebersamaan, membangun kekuatan, itu diperlukan titik-titik persamaan. Itulah tugas kita sekarang ini. Nah, Quran sudah mengisyaratkan itu. Ya, kita sudah diisyaratkan oleh Allah untuk iktisam wa'tasimu. Ya. Jadi iktisam itu adalah karena kita ada perbedaan, bagaimana mencari titik temu. Ya. Kalau kita bertumpu pada perbedaan,
Nah, kita ini kaum muslimin itu ya, jangan kita berbenturan di dalam perbedaan, tapi cari titik persamaannya. Itulah yang bisa mengikat kita. Nah, jadi kekuatan negara ini, bangsa ini ada pada diri saudara-saudara. Ya, kalau saya mengatakan saudara-saudara Muslim milenial adalah perisai bangsa ini. Ya, jadi betul-betul jadi tameng menjaga bangsa ini. Jadi jadilah pemersatu, ya, membangun kekuatan itu. Itulah yang saya harapkan, ya. Jadi kalau bahasa dalam Quran itu jadilah yang terbaik, ya. Apa itu? Kuntum khairu umatin, ya. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Nah, kamu harus menjadi yang terbaik, jadi umat yang terbaik. Nah, jadi dengan demikian kita rajut kekuatan kita, ya. Jadi merajut kekuatan itu tentu dengan sebuah keyakinan bahwa kita sebagai kaum muslim, nah, dan Islam kita yakini sebagai ad-dinul haq, maka itu menjadi sumber inspirasi, ya, sumber inspirasi kita untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan dalam rangka membangun peradaban yang terbaik tadi. Jadi oleh karena itu jangan pernah merasa lelah, ya, jadi jangan pernah merasa lelah melangkah, ya. Lebih bagus kita melangkah setahap demi setahap daripada diam. Ya, insya Allah sejauh apapun, ya, sejauh apapun jarak yang akan ditempuh, tapi kalau kita melangkah, insya Allah suatu saat dia akan tercapai. Ya, jadi kita jangan berhenti. Barangkali itu saja yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan segala kekurangan di dalam acara ini, sebagai Sohibul Bait, saya minta maaf, ya, karena ini baru yang awal, ya. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ini. Bang Imron yang sudah lama tak basuh masih menyempatkan waktu, Bang Hamdan semuanya, ya, juga dengan di tengah-tengah kesibukan tetap menyempatkan waktu dalam mengisi acara ini. Semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah bagian dari ibadah kita untuk menyuarakan yang hak di dalam kehidupan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada closing dari atau kata penutup dari yang membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti adanya awal maka akan adanya akhir. Tetapi sebagai bagian dari penyelenggara, hari ini kita berkumpul secara jumlah mungkin ada sekitar lebih dari 10 orang, ya. Ada tokoh besar pendiri bangsa ini namanya Soekarno berkata bahwa berikanlah aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Tetapi bukan berkata 10 orang tua atau 10 orang dewasa, tetapi anak muda. Anak muda ini sudah bisa diartikan pasti yang masih fresh, ya kan? Bisa itu masih mahasiswa atau mungkin fresh graduate, mungkin rata-rata di sini belum pada menikah kan gitu kalau tidak salah kan. Nah, secara jumlah ini sudah masuk 10 anak muda kan gitu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan gitu kan. Sudah sepasang sebenarnya kan gitu. Akan tetapi ini semoga dari sini kami ini harapannya sebagai penyelenggara mungkin dengan keterbatasan
waktu dan keadaan, start serta tempat mungkin. Yang jelas spiritnya adalah bagaimana mungkin walaupun perjumpaan di sini ya katakanlah tidak maksimal, akan tetapi jika kalian merenungi, dulu saya waktu masih muda, kita agak sedikit back historis, saya tidak pernah berjumpa dengan sepengalaman kalian, artinya bertemu dengan misalnya di sini ada tokoh besar kita yaitu Bapak MS Ka'ban sebagai pelaku sejarah dari muda sampai hari ini. Mudah-mudahan semua pertemuan ini bisa berdampak positif. Nah, kemudian juga ada Kanda Imron dan teman-teman yang lain, karena saya percaya orang-orang yang baik itu memiliki aura. Kalau bahasa sekarang kan gitu, kalau bahasa pesantren, orang-orang yang baik itu mereka memiliki nur dan cahaya. Mungkin di Persis apakah ada kajian seperti itu, tapi saya waktu zaman masih mondok dikatakan seperti itu, bahwa orang-orang baik itu memiliki aura-aura positif yang bisa sangat sangat mempengaruhi kita. Satu contoh misalnya gampang begini, ketika kalian misalnya pernah berjumpa dengan orang yang sangat jahat, pasti di dalam diri kita ada rasa takut kan gitu. Itu umum gitu kan. Misalnya dia ingin berbuat jahat, misalnya mohon maaf mungkin apabila ada yang pernah berjumpa misalnya dia itu penodong atau apa gitu, kok bisa kita takut, mendadak takut gitu atau khawatir? Karena yang keluar dari situ adalah pancaran atau aura yang negatif gitu. Itu sudah refleksi, udah sesuatu yang apa istilahnya itu tanpa sengaja gitu kan. Nah, demikian juga saya sangat yakin bahwa walaupun kalian di sini nasihatnya sangat terbatas dari Kanda Imron, dari Kanda MS Ka'ban dan Bang Asri dan teman-teman lain, tetapi saya yakin bahwa perjumpaan kalian dengan orang-orang yang baik di sini, insya Allah akan ada perubahan yang sangat besar gitu. Karena sesungguhnya setiap kalau dalam bahasa senyawa kimia itu, unsur yang lebih kuat itu akan mempengaruhi unsur yang masih baru gitu. Maka terciptalah misalnya air gitu kan. Itu selalu filosofinya seperti itu. Nah, tidak lupa saya sambung seperti yang dikatakan Bapak MS Ka'ban tadi. Kalau kalangan pengamat itu mengatakan anak zaman ada istilahnya generasi milenial kan gitu kan. Generasi X, Y, Z dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mungkin mereka juga mengambil dari tokoh Islam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa semua anak memiliki zamannya sendiri kan gitu. Atau kemudian Khalil Gibran, orang tua hanya memberikan apa istilahnya itu, sebuah titik saja, tetapi anak-anak yang akan meneruskan menjadi tulisannya kan gitu. Nah, intinya sebenarnya semua dari tadi tokoh pendiri bangsa, tokoh agama, kemudian di sini ada tokoh masyarakat Indonesia, baik yang masyhur maupun yang mastur, artinya harapan itu selalu sesungguhnya beliau-beliau ini juga memberikan waktu dan tempatnya dan mudah-mudahan digantikan Allah kebaikannya. Intinya memiliki harapan ada estafet perjuangan, estafet kemajuan kan begitu. Jangan melihat beliau sekarang ini bukan sesuatu yang by proses ataupun siapapun yang ada di sini, semua mengalami
Sunnatullah perubahan, sunnatullah perjuangan kan gitu. Saya pun mungkin karena terbilang sebuah tanggung jawab, walaupun mungkin kurang maksimal, agak sakit, tetapi saya juga menyempatkan dan berusaha untuk bisa hadir bersama kawan-kawan semua. Sebelum ditutup, saya ingin menyitir sebuah hadis. Mafhumnya, Allah berkata bahwa semua manusia itu memiliki keinginan, kata Allah. Aku juga punya keinginan, kata Allah gitu kan. Semua manusia itu umumnya punya keinginan. Ini saya mau lanjutkan dari closing statement Pak Kaban. Tetapi yang berjalan adalah keinginanku. Gitu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan dari hadis tersebut. Saya pengen jadi presiden. Itu keinginan seorang manusia. Tapi kata Allah mengatakan bahwa yang berjalan adalah keinginanku, bukan keinginanmu. Jadi kalau kamu ingin mencapai keinginanmu, maka selaraskan dengan keinginan saya, kata Allah. Contohnya begini, mayoritas Indonesia ini umat Islam kan gitu kan. Maka kalau kita ingin memajukan Indonesia, prasyaratnya adalah sesuai dengan keinginan Allah. Mohon maaf misalnya gini, ada seorang capres mengatakan, oh nggak apa-apa, kita nonton film bokep, mohon maaf nih kan gitu kan. Karena kita ngomong sekarang perubahan-perubahan zaman kan gitu. Ada misalnya Citayam Fashion Week ya kan gitu kan. Itu perubahan-perubahan satu keadaan zaman kan gitu. Tetapi kata Allah kalau kamu mau jadi kan gitu, harus sesuai keinginanku. Sunatullah keinginanku apa gitu. Kemajuan itu sunatullah, positif. Tetapi kalau misalnya, oh saya mau kembangkan mobil listrik sebagai sebuah kebaikan, itu sunatullah kemajuan mungkin bagus. Tetapi kalau misalkan, oh saya ingin bikin fashion week misalnya, tetapi di situ mohon maaf misalnya bikini apa, nah ya tidak sejalan dengan keinginan Allah karena di sini buminya kaum muslimin kan gitu, beda. Nah, yang akan berjalan adalah keinginanku gitu. Nah, itu garis bawah tuh, pegangan benar karena hadisnya sangat sahih. Berbeda kalau kalian misalnya di situ mayoritasnya non muslim kan gitu kan. Misalnya di Rusia, di mana gitu kan. Nah, mungkin lain lagi Allah punya keridoan dan lain sebagainya kan gitu. Satu contoh misalnya Uni Soviet gitu kan. Keridoannya di sana bisa berdiri sebuah negara komunis, tetapi ketika anak-anak muda di sini ingin mendirikan negara komunis tidak tercapai, tidak terkabul gitu, karena situasinya berbeda kan gitu, keadaan dan tempatnya berbeda kan gitu. Nah itulah yang disebut dengan keridoan Allah itu berbeda-beda. Nah itu sunatullah. Jadi kalau di Jogja Anda mau hebat, Anda harus bagaimana gitu. Itu harus bisa jeli memahaminya gitu. Kemudian mungkin seperti Bang Asri dari NTB. Oh, di sana sedang berkembang yang namanya penemuan emas. Di sana kan lagi luar biasa tuh, penemuan emas raksasa di Vale yang konon lebih besar dari Freeport kan gitu kan. Dan belum tereksplorasi. Kalau beliau kemudian Bung Asri, wah saya harus bisa kembangkan ini mungkin Allah akan kabulkan sebagai tokoh pejuang Islam di NTB yang bisa memakmurkan masyarakat NTB dan masyarakat Indonesia. Nah itu kejelian memahami. Nah gitu. Jadi itulah yang disebut dengan kita bisa memaknai sebuah hadis dan sebuah pertemuan. Nabi Musa itu ketemu Nabi Khidir, short course juga, hanya sebentar waktunya. Mungkin riwayat hadis nggak sampai 1 bulan mereka bertemu. Waktunya terbatas tanpa penjelasan dan sangat singkat gitu kan. Tetapi pertemuan dan aura positif Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang auranya lebih besar Nabi Khidir, karena waktu itu Musa dianggap oleh Allah ada kesombongan dirinya, kamu belajar lagi deh gitu.
itu bisa memahami itu walaupun hanya sebentar. Dan saya tadi tanya teman-teman ada yang udah fresh graduate. Saya yakin bertemu dengan Pak Kaban sebentar, kekuatan auranya mungkin karena beliau ini saya paham juga seorang pejuang yang serius. Saya yakin perjumpaan ini bukan perjumpaan yang akan sia-sia. Mungkin dari saya sebagai penyelenggara, alhamdulillah saya ucapkan mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari sebuah pertemuan-pertemuan ataupun majelis kali ini. Dari saya kekurangannya mohon maaf. Mungkin cukup saja sebelum ditutup dengan doa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakanda Hamdan dan Ayahanda MS Kaban yang sudah memberikan motivasi untuk generasi dan untuk saya pribadi juga. Dan mungkin tidak afdolnya karena kegiatan kita ini dibuka dengan doa dan mungkin kita tutup dengan doa juga. Dan saya minta dengan segala hormat kepada Ayahanda Imron untuk membaca atau menuntun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum kita berdoa, kita dahului dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab. Semoga apa yang kita panjatkan hari ini dan juga harapan kita ke depan Allah kabulkan, Allah ijabah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya sari ar-ridha, ya sari ar-ridha, ya sari ar-ridha, naghfir lima la yamliku illa du'a wa innaka fa'alu lima tasha. Ya Allah ya man ismuhu dawa wa dzikruhu sifa wa ta'atuhu ghinan, irham mar-ra'su malihir raja wasilahul buka. Ya Allah ya sabigan ni'am, ya dafi'an niqam, ya nurul mustawhisina fi zulab, ya aliman la yu'allam. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wal a'immatil mayamin min alihi wa sallaman tasliman katsira wa sallaman tasliman katsira wa sallaman tasliman katsira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada Ayahanda Imron yang sudah menuntun dan membacakan doa dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya akhiri dengan membaca hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.